Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jamaahal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita telah sama-sama diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberi anugerah yang luar biasa berupa kemampuan dan kemauan kita hadir di mushola ini dalam rangka memenuhi kewajiban salat subuh berjamaah. Samping itu sebelumnya barangkali bapak-bapak semua kaum muslimin mukminin ini sempat pula untuk bermunajat di malam hari. Alhamdulillah, semoga apa-apa yang kita lakukan bersama itu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semua amal ibadah kita dari mulai sejak dahulu sampai sekarang Allah terima sebagai ibadah yang makbulatun, yang Allah terima. Ma'asyiral muslimin wa jamaahal mu'minin rahimakumullah, kita sudah masuk ke dalam bulan Sya'ban, hari ke-6 bulan Sya'ban. Barangkali nanti kita ayo kita bangkitin kesadaran kita bahwa beberapa hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Tapi belum pasti. Sebab umur tuh nggak ada yang tahu, Pak. Oleh sebab itu doa yang disampaikan oleh Ustadz kita beberapa minggu lalu, Allahumma balighna Ramadan, walaupun itu katanya hadis dhaif gitu. Ya kita gencarlah doa seperti itu, sampaikan diri kami dan keluarga kami ke bulan Ramadan. Nah, kenapa kok orang mau ngotot nyampe di bulan Ramadan? Setelah Ramadan itu diskon, Pak. Ramadan itu kesempatan. Ramadan itu peluang bagi kita orang yang banyak dosa. Nabi berkata, al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Seandainya manusia itu melakukan kesalahan dan lupa setiap saat tanpa istighfar, maka akan menumpuk di akhir tahun. Oleh sebab itu Ramadan berfungsi untuk membersihkan salah dan lupa itu. Subhanallah, seandainya kita ini diberi kesempatan oleh Allah tahun ini saja, nah semogalah apa yang kita perbuat, yang keluarga kita perbuat, yang tanggung jawab kita itu semua Allah ampuni, amin ya rabbal alamin. Jadi Ramadan itu wahana yang Allah kasih pada kita. Dia datang pada kita, bukan kita yang masuk ke dalam dia. Dia datang kemudian membuka pintunya, memberi kesempatan pada kita untuk membersihkan diri di dalamnya itu. Makanya banyak orang bilang itu bulan suci. Setiap Ramadan itu selalu Bapak disuguhi dengan ayat dan hadis yang sama itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat wa man kana minkum maridun aw ala safarin, seterusnya itu. Kita dengerinnya manggut-manggut aja. Dan hadisnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu pun kalau sering-sering didengar tuh enggak menggugah selera kita. Makanya kita harus memecut diri sekarang. Kita ini udah bukan dituduh, ditempatkan sebagai makhluk yang berpotensi sebagai pabrik dosa. Manusia itu tempat salah dan lupa. Oleh sebab itu Allah berikan sekalian fasilitas ini tempat bersihinnya, namanya Ramadan. Jadi kita ini sekarang harap-harap cemas, sampai nggak kita? Ntar 3 jam lagi saya meninggal, misalnya, nggak nyampe.
2 hari lagi Pak Jul meninggal. Jangan diaminin. Kalau yang ini, karena belum ada kesempatan lagi untuk mulai pos baru, ya. Nah, untuk itu perkenankan saya membawakan sebuah hadis mengenai bulan Ramadan di hadapan guru-guru saya sekalian ini. Hadis ini hanya ada di 2 kitab. Tidak terdapat di Bukhari dan Muslim, tapi ada di Sahih Ibnu Khuzaimah dan satu lagi di Sunan Baihaqi. Jadi hadis ini ada di 2 tempat itu. Karena beberapa ulama mendoifkan hadis ini disebabkan satu periwayatnya itu kurang hafalan. Bukan majhul, bukan orang bodoh, bukan orang bohong, tapi kurang hafalan. Bagi saya, kalau Imam Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah menempatkan hadis itu di kitabnya, mungkin kita sih kan kalau dibandingkan dengan imam-imam yang terdahulu, kita nggak ada apa-apanya lah Pak. Berarti saya dan hadis ini diamalkan oleh banyak orang di Indonesia terutama. Saya bacakan ya hadisnya ya. Jadi hadis ini dari Salman. An Salman qala, dari Salman dia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumi min Sya'banin faqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah fi akhiri, di akhir bulan Sya'ban gitu ya. Jadi beliau pas akhir bulan Sya'ban itu pas hari Jumat. Beliau berkhutbah Jumat itu. Seraya beliau bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia." Jadi Rasulullah tuh kalau manggil jamaahnya itu macam-macam. Kadang-kadang hanya manggil antum. Kaifa antum? Iza tagha nisaukum. Wah, bagaimana keadaanmu seandainya? Atau manggil hai orang beriman. Hai orang bertakwa. Atau manggil dengan julukan, hai Aba Hurairah. Ya. Nah, kali ini memanggil dengan ya ayuhan nas, wahai manusia, qad adzallakum syahrun azim. Sungguh akan datang bulan yang agung kepadamu. Waduh, ini bocoran Pak. Jadi Ramadan itu disebut dengan syahrun azim, bulan agung. Azim itu nisbatnya pada Allah. Kalau Bapak istighfar ngapain ngomongnya? Astaghfirullahal azim. Aku mohon ampun pada Allah yang agung. Rasulullah juga pernah dijuluki azim tuh. Innaka lahuluku azim. Kamu berakhlak yang agung. Tapi azim itu nisbatnya pada Allah. Nempelnya pada Allah. Nah, kali ini Rasulullah bilang, qad adzallakum syahrun azim. Sungguh akan datang padamu bulan yang agung. Syahrun mubarakun. Bulan yang berkah. Berkah itu artinya tumbuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan atas kamu dan rahmat Allah dan berkah. Dan tumbuh itu semua itu di diri kamu itu. Pahala, kenikmatan semua gitu. Jadi bulan ini disebut dengan bulan mubarak. Selain bulan azim, syahrun mubarakun. Bulan yang berkah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan ini di dalamnya ada satu malam, kata Rasulullah, khairun min alfi syahrin, yang lebih baik dari 1000 bulan. Namanya apa? Malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Lailatul udah malam. Cuma malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Kayak nyanyi dangdut. Malam Qadar. Ntar tuh dibahas sama guru kita malam Qadar itu. Jadi Rasulullah udah kasih info 3 nih. Ramadan bulan yang agung, Ramadan bulan yang berkah, Ramadan ada satu malam di situ yang nilainya lebih baik khairum min alfi syahr, dari 1000 bulan. Maknanya ntar makna dalamnya kita nanti minta ustadz-ustadz kita untuk menerangkan itu ya. Lalu Rasulullah kemudian berkampanye.
Syahrun jalallahu siyamahu faridah. Bulan Ramadan itu ja'alallahu siyamu faridah. Allah menjadikan puasa di dalamnya sebagai ketentuan yang wajib. Nah, itu ada ayatnya kan. Kutiba alaikumusiyam gitu. Jadi namanya akhirnya disebut dengan bulan puasa. Tapi Bapak jangan salah paham. Ramadan itu selain agung, selain berkah, dan dia bulan puasa. Puasanya itu bukan cuma dari fajar sampai maghrib. Itu puasa makan minum. Yang dimaksud dengan puasa di bulan suci itu, bulannya suci. Itu nggak boleh kita nodai 24 jam dalam sehari. Artinya setelah kita dibolehkan makan dan minum setelah maghrib, yang lain tetap puasa. Mulut dijaga, jangan lihat bokep habis taraweh, mata dijaga. Itu. Jadi jangan salah paham. Bulan suci itu 1 bulan, bukan hanya siangnya. Makanya Rasulullah bilang, kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang berpuasa. Berapa banyak orang berpuasa, tapi mereka gak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan haus saja. Itu yang seringnya kita ini lakukan. Malam-malam, udah ngibul lagi, habis tarawih gibah. Paham ya? Jadi kita sekarang mensucikan diri dari dosa itu 24 jam. Bukan udah maghrib nih, langsung boleh lihat cewek. Kan begitu. Ya. Itu. Jadi dan wa qiyamal lailihi tatawwu'a. Allah jadikan di bulan Ramadan itu puasa wajib dan mendirikan malamnya tatawwu, tambahan, sunnah. Waduh, hebat nih. Jadi malam-malam ini ya sekarang dilakukan kan sama orang-orang. Habis buka terus isya di masjid, tarawih atau tarawih di rumah, baca Quran. Terus wah nggak puas, apa lagi? Terus tidur sebentar, sahur itu. Namanya qiyamul lail, mendirikan malam. Instead of Bapak nonton bola. Menonton bola haram Ustaz? Tidak. Tapi dia bisa jadi hal yang makruh apabila ada kesempatan berzikir di saat itu, Anda gunakan untuk yang lain gitu. Ya, jadi kita jangan membuat hukum sendiri. Ya, jadi bulan puasa itu jaga Pak, jaga semuanya. Lalu Rasulullah kemudian berkampanye, man taqarraba fihi bi khaslati minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang di dalam bulan ini ya mengerjakan kebaikan bi khaslati minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa, maka sama nilainya dengan dia mengerjakan hal yang wajib di bulan lain. Senyum hukumnya apa Pak? Senyum hukumnya apa? Sunnah. Tabas semuka fi wajhi ahika laka sedekah. Senyum pada derajat sedekah. Saya sedekah, pada derajat juga sedekah gitu. Tapi dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya pahala wajib. Wah, luar biasa diskonnya nih. Ya. Jadi sering-sering senyum Pak di bulan Ramadan. Walaupun perut lapar. Lalu waman ada fihi faridah, barang siapa yang mengerjakan yang wajib di bulan Ramadan, sholat wajibnya dan segala macam yang wajib-wajib semuanya ya, karena kaman ada sab'ina faridatan fi masiwa, sama dia diberi pahala 70 kali wajib di bulan lain. Pak Heri Purwanto sholat zuhur di bulan Ramadan berjamaah dengan istri, nilainya 1 kali 10 di bulan Ramadan, 1 kali 10 kali 70 Pak. Luar biasa.
Ya. Terus wahwa syahrus sabr. Dan Ramadan itu bulan sabar. Wasabru sawabuhul jannah. Dan sabar itu balasannya surga. Sabar itu kalau kata ustadz kita min azmil umur. Perkara yang mesti didahulukan. Perkara yang paling wajib dilaksanakan sabar. Kata Rasulullah, sabar itu as-sabru fi sodamatil ula, pada tamparan pertama. Kan banyak diantara kita yang wah Ramadan lagi nggak makan dong siang, nggak sabar itu. Jalanin aja, lapar deh, yang penting Allah redho. Juga banyak nanti di Ramadan itu, terutama di akhir-akhir Ramadan itu, kita ini orang biasa-biasa aja nih Pak, akan kaget, akan dengki, hasad segala macam muncul di situ. Oleh sebab itu dibutuhkan sabar menghadapi ketaatan, sabar menjalankan ketaatan. Terus wasyahru, nah ini yazdadu fihi rizqil mu'min. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan bertambahnya rezeki orang mukmin di dalamnya. Ustaz, saya nggak pernah nambah uang di bulan Ramadan. Bohong. Rezeki kita terbatas karena kita yang membatasi. Kita anggap rezeki cuma duit. Akhirnya rezeki kita terbatas. Ada uang, ada rezeki. Nggak ada uang, nggak ada rezeki. Siapa tahu di bulan Ramadan itu kalau Bapak baik-baik ya kepada Allah, dibebaskan dari stroke, dari serangan jantung. Itu rezeki. Dan kita nggak tahu kapan dibebasinya itu. Ya. Jadi dipastikan rezeki orang mukmin bertambah di bulan Ramadan itu. Lalu ini yang sering kita mau lakukan tapi rada ragu-ragu. Man fatara fihi shaima, barang siapa di bulan itu memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa, buka puasa, kana maghfiratan li dzunubihi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Hebat. Kasih buka puasa pada derajat Allah ampunin. Padahal kagak istighfar, ngasih buka puasa. Ya. Wa itqa raqabati minan nar, dan akan dibebaskan ya, dia dari api neraka. Ini nggak main ini Pak, janji Rasulullah. Artinya ketika Bapak ikhlas memberikan buka puasa kepada seseorang, maka ganjarannya adalah Bapak dibebaskan dosa, dihapus dosa, dan dibebaskan dari api neraka. Sama dengan bayi baru lahir itu Pak, nggak dihisap lagi udah, gara-gara kasih buka puasa. Termasuk kita ini semua yang telah memberikan buka puasa pada anak dan istri. Amin ya rabbal alamin. Dulu ya kan, dari nafkah Bapak kan ada buka puasa di rumah tuh. Wah, itu calon sorga. Kok nggak amin? Nggak pengen kali ya. Serah dah, ya kan. Lalu wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yang kuso min ajrihi syai'an. Bapak itu kalau ngasih buka puasa pada orang, selain dapat ampunan, selain dapat julukan dibebaskan dari neraka, dapat pahala yang sama dari orang yang berbuka itu, tanpa mengurangi pahala dia. Jadi Bapak udah dapat pahala buka puasa sendiri, kemudian dapat pahala buka puasa dari orang yang Bapak berikan buka puasa. Indah betul ini, ya. Ini bulan diskon nih Pak, ya. Bulan diskon untuk di gardu juga Pak, ya. Nah, kemudian sahabat bertanya ketika Rasulullah berjanji begini, sahabat bertanya, sahabat bertanya, laisa kulunna najidu ma yuftaru shaim. Kami ini bukan golongan orang yang bisa nyediain makanan. Buat dia aja susah. Jadi kalau ada janji begitu, barang siapa yang memberikan buka puasa, nah kami ini nggak bisa melaksanakan itu sebab kami ini orang miskin. Nggak bisa ya Rasulullah. Padahal kami pengen dibebasin dari api neraka,
pengen diampuni dosa, dapat pahala seperti itu. Gimana dong? Ada solusinya nggak? Gitu kira-kira. Rasulullah berkata, yu'tillahu hadzal tsawab. Allah akan memberikan pahala yang sama yang tadi saya ceritakan. Man fatara shaima, barang siapa yang memberikan buka puasa ala tamar, walaupun hanya sebiji kurma. Au syarbatin ma'in, atau seteguk air. Au masqanil laban, atau susu yang dicampur air. Maksud Rasulullah, seminim-minimnya punyamu tuh kasihin sama orang lain. Mau air putih kagak ada, Pak? Ya, kayak di rumah siapa nih ada air putih di depan ini, di jalan ini. Kasih aja. Ya. Ini kita enggak, Pak. Bulan Ramadan karena kumpul keluarga, ya kan? Anak, istri, keluarga inti gitu. Bulan Ramadan tuh pintu depan yang dibuka. Ntar ada temen lewat, wah dia bakal mampir numpang nih. Tutup. Betul. Kalau buka ada, Assalamualaikum. Allahu Akbar, pro salat. Enggak di sini, ya, tempat lain, di warga lain. Jadi sekarang ada ganjarannya. Siapa yang kasih buka puasa atau sistem musola sini kirim takjil kemari, ya, pokoknya kasih buka puasa pada orang sampai orang itu merasa ada makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Lalu Rasulullah menerangkan kembali, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Dan Ramadan itu bulan yang awalnya rahmah. Wa awsatuhu maghfirah, dan tengah-tengahnya adalah ampunan. Wa akhiru aidkum minan nar, dan sepertiga terakhirnya atau di akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Ini nanti kita serahkan pada guru kita lah untuk menjelaskannya ini. Tapi Rasulullah berstatement seperti itu. Kemudian, man khaffafa an mamlukihi, barang siapa yang bebasin atau meringankan pembantunya di bulan Ramadan tuh ya, ghafarallahu, Allah akan mengampuninya. Wa itqahu minan nar, dan Allah akan membebaskan dari api neraka. Ini pembantu ini kan ikut kita. Ya, kadang-kadang istilah pembantu itu begini, Pak. Kita yang kerja, dia yang bantu. Itu namanya pembantu. Kalau dia yang full kerja, dia bukan pembantu. Dia majikan yang dibayar. Nah, oleh sebab itu di bulan Ramadan kata Rasulullah, barang siapa yang meringankan dia, siang-siang nggak usah nyetrika dulu, ntar malam aja. Siang-siang tidur dulu, sampai jam 2, setengah 3, terbangun, baru ke bawah ya, ngepel-ngepel. Diringankan. THR-nya kasih 10 kali, ya kan? 10 kali 1000, ya kan? Enggak, maksudnya pokoknya kasih sebanyak-banyaknya, biar dia buat keluarganya gitu misalnya. Barang siapa yang mau begitu, Allah hapus dosanya, dan Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Ya, jadi bagi bapak-bapak yang punya pembantu ini. Terus sedikit lagi. Rasulullah kemudian memerintahkan kita, wastaksiru fihi, dan banyak-banyaklah di dalamnya, min arba'atin hisal, mengerjakan 4 perkara. Jadi Rasulullah suruh kita untuk banyak-banyak di dalam bulan Ramadan itu mengerjakan 4 perkara. Diterangkan, khoslatani turduna bihi marabbakum, 2 perkara kalau kau kerjakan Allah akan ridho padamu. Ya, dari 4 tadi. Terus wa khoslatani lagina abikum anhuma, dan 2 perkara lagi kamu sangat butuh itu. Jadi Rasulullah bilang banyak-banyaklah mengerjakan 4 perkara di bulan Ramadan. Yang 2 itu kalau kamu kerjain Allah ridho sama kamu. Yang 2 lagi kalau kamu kerjain emang kamu butuh itu, emang kamu butuhkan itu. Nah, apa yang 2 itu? Fa'amal khoslatanil latani turduna bihi marabbakum. Adapun 2 perkara yang Allah akan ridho kepada kamu, fasyahadatu alla ilaha illallah wastaghfirunahu. Engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan kau mohon ampun padanya. Makanya kita disuruh baca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Paham? Banyak-banyak baca itu. Lah itu bacanya kapan, Ustaz? Kapan aja. Terutama di malam hari. Ya, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah sampai Allah ridha.
Ya. Nah, yang dua lagi, wa ammal lastani la gina abikum anhuma, dua perkara yang kau sangat butuh keduanya, fas'alunallahal jannah wa ta'uzuna bihi minan nar, mintalah pada Allah surga dan mintalah perlindungan dia dari api neraka. Makanya kita sambung tadi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, terus as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Banyak-banyak ngomong begitu Pak ya di bulan Ramadan. Terakhir, waman asba'a fihi sha'ima, barang siapa yang ngasih minum kepada orang yang berbuka puasa, syaqahullahu min haudi, Allah akan memberi dia minum dari telagaku. Maksudnya telaganya Rasulullah, Al-Kausar itu nanti. Ya. Syarbatan, sekali teguk, sekali minum, la yasma'u hatta yadkhulul jannah, tidak akan pernah dia haus lagi sampai dia dimasukkan dalam surga. Nanti di akhirat nanti. Nah, itulah hadis dari riwayat dari yang tercantum dalam Sunan Imam Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah, di mana hadis ini menerangkan keutamaan Ramadan sekaligus trik-trik atau perkara-perkara yang bisa kita lakukan agar kita menjadi orang yang dibersihkan dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya atas segala kesalahan saya. Terima kasih.